Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Rangkong Paruh Kuning Timur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Rangkong Paruh Kuning Timur adalah burung rangkong dari famili Bucerotidae dengan nama ilmiah Tocus flavirostris. Spesies ini memiliki ciri utama berupa paruh kuning yang besar dan melengkung. Burung ini sangat mirip dengan rangkong paruh kuning selatan tetapi berbeda pada warna kulit di sekitar mata yang kehitaman, bukan merah muda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa spesies ini adalah anggota kelompok rangkong Tocus yang dikenal dengan paruh besar berwarna cerah. Mereka termasuk burung berukuran sedang yang berperan penting dalam ekosistem hutan dan sabana di Afrika. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa rangkong paruh kuning timur tersebar di kawasan Afrika Timur dan Afrika Timur Laut, antara lain di negara Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Mereka biasanya mendiami wilayah kering, savana, serta hutan terbuka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa burung ini aktif pada siang hari, bergerak mencari makan di pohon maupun di permukaan tanah. Kehadiran mereka bisa dijumpai sepanjang tahun di habitat aslinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa rangkong paruh kuning timur berperan penting dalam penyebaran biji dan pengendalian populasi serangga. Mereka memakan buah serta serangga kecil, sehingga membantu menjaga keseimbangan alam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa burung ini hidup dengan cara membentuk pasangan atau kelompok kecil. Saat musim kawin, mereka membuat sarang di lubang pohon seperti rangkong lain. Betina biasanya menutup pintu sarang dengan lumpur dan kotoran, menyisakan celah kecil untuk diberi makan oleh jantan. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Rangkong paruh kuning timur atau Tocus flavirostris adalah burung rangkong khas Afrika dengan ukuran sedang dan paruh kuning besar melengkung yang menjadi tanda utamanya. Warna kulit di sekitar mata menjadi ciri yang membedakan antara spesies ini dengan kerabat dekatnya. Pada rangkong paruh kuning timur, kulit di sekitar mata berwarna kehitaman sedangkan pada rangkong paruh kuning selatan warnanya merah muda. Perbedaan ini meski terlihat kecil sangat penting dalam mengidentifikasi jenisnya. Habitat rangkong paruh kuning timur mencakup berbagai bentang alam Afrika Timur mulai dari hutan terbuka, savana, hingga semak belukar kering. Mereka sering terlihat di pohon tinggi maupun di tanah ketika sedang mencari makan. Negara yang menjadi wilayah sebaran mereka adalah Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Kehadiran mereka sangat erat dengan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Dari sisi perilaku, rangkong paruh kuning timur biasanya hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil. Saat mencari makan, mereka memanfaatkan kemampuan paruhnya yang panjang untuk menjangkau buah atau menangkap serangga. Mereka dikenal oportunis karena dapat mengonsumsi buah, biji, dan hewan kecil sesuai ketersediaan makanan di lingkungannya. Pola makan ini menjadikan mereka agen penyebar biji yang membantu generasi tumbuhan. Dalam hal reproduksi, rangkong ini memperlihatkan kebiasaan khas rangkong. Betina akan bersarang di lubang pohon dan menutup hampir seluruh lubang sarang dengan lumpur dan kotoran sehingga hanya tersisa celah kecil. Selama masa pengeraman dan perawatan anak, jantan bertugas memberi makan betina dan anaknya. Pola reproduksi ini membuat betina dan anak aman dari predator. Keberadaan rangkong paruh kuning timur juga memiliki nilai ekologi yang tinggi. Sebagai pemakan buah, mereka berperan penting dalam siklus tumbuhan di hutan. Sebagai pemakan serangga, mereka membantu mengendalikan hama alami. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada stabilitas ekosistem savana dan hutan terbuka Afrika. Dampak buruk jika rangkong paruh kuning timur tidak ada atau punah.
Kepunahan rangkong paru kuning timur akan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Hutan dan savana di Afrika akan kehilangan salah satu agen penyebar biji yang penting. Hal ini dapat menghambat generasi pohon dan menurunkan keragaman tumbuhan. Dari sisi rantai makanan, hilangnya spesies ini akan mengurangi pengendalian alami populasi serangga sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang. Bagi manusia, kepunahan rangkong paru kuning timur berarti hilangnya salah satu satwa khas Afrika yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan budaya tinggi. Dunia juga akan kehilangan bagian penting dari keanekaragaman hayati yang tidak dapat digantikan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.